Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Farid Ferdian Saputra. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perpajakan. Yang pertama itu pajak pusat. Pajak pusat itu adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan hasilnya masuk ke kas negara sebagai penerimaan negara. Pajak ini kemudian digunakan untuk membiayai pengeluaran negara seperti pembangunan, infrastruktur nasional, pendidikan, kesehatan, pertahanan, serta berbagai program pemerintahan yang berskala nasional. Selanjutnya itu ada jenis dan contoh pajak pusat ya. Yang pertama itu ada pajak penghasilan atau PPh. Jadi PPh itu dikenakan atas setiap tambahan ekonomi yang diterima atau diperoleh oleh orang baik dari dalam negeri atau luar negeri. Contohnya itu kayak gaji atau laba perusahaan. Yang kedua itu ada PPN. PPN itu adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa. Contohnya itu kalau kita mau membeli barang atau kita makan di restoran. Yang ketiga itu ada PPNBM ya. PPNBM itu pajak pertambahan dari PPN yang dikenakan pada barang-barang merah aja, apa barang-barang mewah aja. Contohnya itu kalau kita beli mobil sport kayak Lamborghini atau beli yachts. Yang keempat itu ada bea materai. Jadi bea materai itu adalah pajak atas dokumen tertentu yang bersifat perdata maupun digunakan sebagai alat bukti pengadilan. Contohnya itu akta notaris. Yang terakhir itu ada pajak karbon. Jadi pajak karbon ini relatif baru di Indonesia. Pajak karbon ini dikenakan atas emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas yang berdampak negatif terhadap lingkungan, seperti pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batu bara. Selanjutnya itu ada pajak daerah. Jadi pajak daerah itu adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Penerimaan dari pajak daerah digunakan untuk membiayai pembangunan di daerah tersebut sehingga hasilnya dapat lebih langsung dirasakan oleh masyarakat setempat. Yang pertama itu ada jenis dan contoh dari pajak provinsi. Yang pertama ada pajak kendaraan bermotor. Jadi pajak kendaraan bermotor ini dikenakan pada pemilik kendaraan, baik roda 2 ataupun roda 4. Contohnya kalau kita mau memperpanjang STNK. Yang kedua itu BBNKB. Jadi BBNKB ini pajak dikenakan ketika terjadi perubahan kepemilikan kendaraan. Contohnya itu kalau kita mau membeli mobil second. Yang ketiga itu pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Nah, pajak ini tuh dikenakan atas setiap liter bahan bakar minyak yang dijual kepada konsumen. Jadi kalau kita beli bensin di SPBU itu sebenarnya udah kena pajak ya. Yang keempat itu ada pajak air permukaan. Jadi pajak ini dikenakan atas pemanfaatan air permukaan yang digunakan oleh pribadi atau usaha. Contohnya seumpama kalau kita punya pabrik terus menggunakan air sungai atau danau. Yang kelima itu ada pajak rokok. Jadi pajak rokok itu ada pajak yang ditambahkan atas setiap penjualan rokok. Selanjutnya itu ada jenis pajak yang ada di kabupaten atau kota ya. Yang pertama itu pajak hotel. Jadi pajak hotel itu dikenakan atas pelayanan penginapan yang diberikan oleh hotel. Yang kedua itu pajak restoran. Pajak restoran dikenakan atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Contohnya itu kalau seumpama kita beli itu kan di struknya udah ada pajaknya. Yang ketiga itu pajak hiburan. Nah, di pajak ini tuh dikenakan atas penyelenggaraan konser atau lain-lain. Yang keempat itu ada pajak reklam. Itu dikenakan atas pemasangan media reklam. Contohnya itu kalau kita mau pasang spanduk atau baliho. Yang kelima itu ada pajak penerangan jalan. Nah, pajak ini tuh dikenakan atas penggunaan listrik baik dari PLN atau sumber lain. Yang keenam ada pajak parkir dikenakan atas penyelenggaraan di tempat parkir. Yang ketujuh itu ada pajak air tanah. Nah, pajak ini dikenakan pada orang atau badan usaha yang memanfaatkan air tanah. Yang kedelapan itu ada pajak sarang burung walet. Jadi, pajak ini khusus yang dikenakan kepada pengelola sarang burung walet. Yang terakhir itu ada pajak bumi dan bangunan. Pajak ini dikenakan atas pemilikan tanah dan bangunan di daerah kota atau desa. Selanjutnya itu ada hukum perpajakan ya. Hukum perpajakan adalah seluruh aturan hukum yang mengatur mengenai hak dan kewajiban negara sebagai pemungut pajak serta hak dan kewajiban rakyat sebagai wajib pajak. Nah, hukum perpajakan di Indonesia ini bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang berbunyi itu pajak dengan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang.
Selanjutnya itu ada hukum pajak material. Hukum pajak material itu berisi ketentuan yang mengatur oleh objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Yang kedua itu ada hukum pajak formal. Jadi hukum pajak formal adalah aturan yang mengatur tata cara pelaksanaan pemungutan pajak, seperti prosedurnya, cara mendaftarkan diri sebagai wajib pajaknya. Yang terakhir itu ada teori perpajakan. Teori yang pertama adalah teori asuransi. Jadi teori asuransi ini adalah teori yang pembayaran pajak dianggap sebagai semacam premi asuransi yang dibayar rakyat kepada negara. Yang kedua itu ada teori kepentingan. Jadi teori kepentingan ini menyatakan bahwa pajak dibayar oleh masyarakat sesuai dengan kepentingan yang dimilikinya. Yang ketiga itu ada teori gaya pikul. Jadi teori ini berpendapat bahwa pungutan pajak harus memperhatikan kemampuan masing-masing wajib pajak. Yang keempat itu ada teori daya beli. Menurut teori ini, pajak itu dipandang sebagai sarana untuk mengurangi daya beli masyarakat. Yang kelima itu ada teori bakti. Teori ini menekankan bahwa membayar pajak adalah bentuk pengabdian atau kewajiban warga. Yang terakhir itu ada teori asas daya beli. Dalam teori ini, pajak dianggap sebagai sarana pemerataan pendapat. Kesimpulannya itu pajak adalah sumber utama penerimaan negara yang terbagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Nah, pemungutannya itu diatur oleh hukum perpajakan agar adil dan pasti, serta didasari teori perpajakan yang menegaskan pajak sebagai kewajiban sekaligus partisipasi rakyat dalam pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. Sekian penyampaian materi perpajakan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.